Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah Pak Guru. Alhamdulillah Baik, sehat. semoga demikian dengan Pak Guru sekeluarga. Amin. Amin. Sudah masih bisa kumpul. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan kebersamaan kita berlanjut, kajian kita terus bertambah secara kuantitas dan kualitas. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan disimpan oleh Allah untuk kita bisa gunakan ketika kita membutuhkannya. Dan mudah-mudahan ini akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lain, pemahaman-pemahaman baru berkaitan dengan ayat-ayat, doa-doa, bacaan-bacaan yang akan kita bahas pada pelajaran-pelajaran kita selanjutnya. Doa keberkahan dan rahmat yuk kita sampaikan sebagai usaha kita untuk menunjukkan rasa cinta, rasa bahagia, kesyukuran kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, mudah-mudahan kita bisa terus meniti jalan kebaikan yang telah beliau contohkan. Ibu-ibu Insyaallah. sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kebahagiaan kita pada kesempatan kali ini bisa bertambah dengan semakin majunya kajian kita. Dan pada kesempatan kali ini, kesempatan kita, insya Allah kita akan masuk ke Tanmiyatul Mufrodat yang terakhir dari rangkaian Tanmiyatul Mufrodat yang ada pada pelajaran yang ke-24. Pada pelajaran berikutnya setelah Tanmiyatul Mufrodat akan ada latihan, kemudian nanti akan ada kaidah yang berkaitan dengan bentuk sifat, kemudian nanti akan berkaitan dengan ayat-ayat berikutnya. Nanti kita akan masuk pelajaran 25, ini akan menjadi sesuatu hal yang baru karena kita akan mengawali sebuah perubahan dalam hal kajian. Kalau sebelum pelajaran 25 itu tema-tema itu berkisar pada doa, bacaan sholat, serta ayat-ayat populer dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai kegiatan keagamaan. Pada pelajaran 25 dan selanjutnya kita akan berinteraksi mengkaji wacana keislaman tingkat dasar, tingkat awal. Untuk itu ibu-ibu sekalian kita teguhkan terus ya niat kita istiqomah terus. Ini adalah Allah sudah tunjukkan kita cara untuk terus saling mendukung di dalam kebaikan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkannya, menggunakan seoptimal mungkin. Selanjutnya mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tanmiyatul Mufrodat kita yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah kelanjutan dari setelah pada kajian kita sebelumnya. Kita membahas tentang Bashir dengan Nadhir, maka kita akan lanjutkan kajian kita berikutnya dari Tanmiyatul Mufrodat, diambil dari salah satu nama dari Al-Quran, yaitu Az-Zikr. Kita baca bersama-sama Tanmiyatul Mufrodat kita pada kesempatan ini, yaitu dari ungkapan nazzalna az-zikra. Ya, nazzalna az-zikra.
Masih ingat apa makna nazalna ibu-ibu sekalian? Kami turunkan. Ya, Kami bagus. turunkan. Ada makna kami terinspirasi dari mana Bu Ratna dan yang lain? Pak Guru. Kami menurunkan. Ya, baik. Ada makna kaminya terinspirasi didasarkan pada apa untuk kaminya? Nah, Pak Guru. Nah, oke. Na apa? Na. Nah, 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 oke, baik. Dengan demikian, itu berarti fiil apa kalau begitu? fi'il madhi. Mandi. Masih kembali ke tradisi boleh. lama ya. Maudi katanya. Al maudi kalau mau i ya. Gitu. Kalau mau i pakai al. Al maudi. Tapi kalau nggak mau pakai al maka maudin. Allahu Akbar. Oke. Nazal madhi. Oke, maaf, kembali lagi. Sinyal kurang bersahabat. Kita kembali lagi. Nah, oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi ya, ibu-ibu sekalian. Tadi apa maknanya? Nazalna. Kami menurunkan. Kaminya dipahami dari Nah, Nah, dengan demikian dia adalah fiil madhi. itu yang tadi. Jadi kalau pakai mau i itu al ya, al madi. Oh, al-madhi. Tapi kalau mau tidak mau pakai al menjadinya madin. Madin. Hmm. Iya, Pak Guru. Nah, ini kita sedang membantu Bu Sri, membantu Bu Dian, membantu Bu Yuni bahwa itu ilmunya. Kalau tidak pakai alif lam, maka ujungnya tanwin. Gitu. Tanwin. Kalau tidak kalau tidak pakai al, ujungnya tanwin. Kalau tidak tanwin, maka pakai al. Jadi pilihannya ada dua tadi, madin atau al-madi. Madin kalau tidak pakai al ya Pak Guru ya. Betul, betul, betul. Oke, baik. Nazalna adzikra. Itulah dia kata yang akan kita bahas. Nazalna adzikra. Adzikra di mana posisinya? Posisinya di masdar. Ya, posisinya di masdar. Tuh. Dan ini ya ibu-ibu sekalian mudah-mudahan ya kita tidak mengalami kesulitan berarti ya untuk mengenali bahwa zikr itu adalah bentuk masdar. Sebab pada kata zikr kita, ya, pada kata zikr kita itu melihat ada penanda. Ya, penanda yang sering muncul pada kata-kata yang masuk pada kategori masdar. Yaitu apa? Penanda apa di situ? Alif lam dan apa itu sukun. Ya, ada sukun di tengahnya. Kata zikr sama dengan zikro. Ya, kata zikr sama dengan zikro. Sama-sama masdar. Lalu amarnya uzkur. Ini sebenarnya kalau sudah belajar pelajaran sebelumnya ya, pelajaran sebelumnya itu kita sudah bisa ya, kita sudah bisa mengkonstruksi atau bisa memprediksi sendiri bentuk fiil amarnya itu bagaimana. Karena kita sudah bahas sebelumnya, yaitu amar pengembangan dari bentuk fiil mudhari ya, fiil mudhari yang kemudian kita lihat ya, ada yadhkuru berkembang menjadi uzkur. Ya, apa makna dari kata ini? Makna dasarnya adalah ingat. Ingat. Ya. Mana dasarnya ingat. Nah, ini dimaknai mengingat. Ya, mengingat. Dengan demikian, kalau kita ada ungkapan zikir, ya, zikir itu maknanya adalah mengingat. Ya, zikir. Bisa juga bermakna menyebutkan.
Nah, bisa juga bermakna menyebutkan. Dengan demikian kata ini bisa memiliki aspek makna batiniah. Apa itu yang batin? Ingat itu kan batiniah ya, amal perbuatan yang ada dalam diri kita. Bisa juga menunjuk kepada perbuatan lahiriah. Itu menyebutkan. Yaitu menyebutkan. Dua-duanya perlu dipahami. Dua-duanya perlu dipahami supaya kita tidak, misalkan ya, tidak terlalu berat ketika memahami apa yang dimaksud dengan zikir. Berzikir kepada Allah ya, berzikir ya. Tuh. Tuh. Kalau kita mengatakan ya berzikir kepada Allah, berarti itu maksudnya apa? Mengingat ya, mengingat Allah. Nah, itu ya bisa bermakna mengingat atau menyebutkan. Nah, sekarang kita lanjut berikutnya dari modal datal zal, kaf dan ro ya. Zal, kaf dan ro bisa berkembang yang tadi ya 3 huruf ya, 3 huruf bisa berkembang menjadi 4 huruf. Bisa berkembang menjadi fiil dengan komposisi 4 huruf. Apa katanya? Dari kata zakaro bisa berkembang menjadi zakkaro. Oke ya. Zakkaro. Mudhari'nya Yuzakiru. yudzakiru. Masdarnya Tazkir. tazkir. Lalu amarnya Zakir. zakir. Ya, ingat ya, tasdid ya. Dalam bahasa Arab penting ya, tasdid itu penting karena dia membantu kita untuk mampu memahami sebuah kata dengan lebih teliti. Ibu-ibu sekalian, ini kalau kita sebut pola, ini kata ini kira-kira polanya apa itu? Kata zakkara dan seterusnya. Fa'ala, fa'ala, tafa'ala. Tafa'ala. Zakaro, fa'ala, Pak Guru. Tazakkaro, fa'ala. Tazakkaro, tafa'ala. Terima kasih Bu Ratna. Ya, yang lain, mana suara cantiknya yang lain? Jangan orangnya aja cantik, yang kelihatan. Suaranya juga yuk diperdengarkan yuk. Ya sama fa'ala. Fa'ala. Tafa'ala. Iya, oke, terima kasih Bu Dian. Yang berikutnya, apakah Bu Yuni ada gangguan sakit gigi atau suara yang sedang golput, memilih untuk tidak memberikan suaranya? Saya golput aja. Iya sama deh. Saya golput dulu nih Pak Guru. Golput. Golput ya. Lagi tegang. Kalau nanti lama-lama golput, lama-lama jadi itu tuh hantu, hantu putih semuanya. Jangan dong, Pak. Jadi hantu. Tuh. Bu Eti gimana Bu Eti? Bu Eti, mute. Oke, baik ya. Yang kita maksud tadi adalah 3 tambah 1. Ya, jadi pola 4. Itu polanya mana? Zakkaro itu polanya fa'ala. Yufa'ilu gitu ya. Fa'ala, yufa'ilu, taf'il, fa'il. Ini maknanya mengingatkan. Mengingatkan. Ya, ini adalah makna yang kita sedari awal pernah kita ungkapkan, sedari awal pernah kita sebutkan, pernah kita jelaskan. Yang mana yang Pak Guru bilang sedari awal, yang kita sebut sedari awal itu adalah apa yang ada di pelajaran kita yang ke-10. Pelajaran kita yang ke-10. Coba dilihat sebentar ya ibu-ibu sekalian. Pelajaran 10. Di ini 2 dong ya. Buku 2. Sudah tadi sampai di Tanmiyatul Mufradat yang ke-6.
Ya, Pak Guru. Nah, Jadi dulu bima unzila ilaika. jadi dulu kita kira-kira begini tuh Nazala ilmunya. yanzilu. Kata nazala yanzilu maknanya turun. Turun. Berarti ini mirip seperti zakaro. Ya, seperti ini mirip ya. Kata nazala yanzilu maknanya turun. Berkembang menjadi anzala yunzilu bermakna menurunkan. Terlihat ya di situ ada makna mekan ya, ada makna mekan. Lalu di bawahnya itu selanjutnya ada keterangan bahwa anzala yunzilu sama dengan nazzala yunazzilu. Anzala yunzilu menurunkan, berarti nazzala yunazzilu juga bermakna menurunkan. juga. Begitu ya. Nah, tapi waktu itu kalau ibu-ibu ingat, apa bedanya antara menurunkan yang diungkapkan dengan anzala yunzilu, ya, apa bedanya dengan menurunkan ketika diungkapkan dengan kata nazzala yunazzil. Apa bedanya? Kalau nazala Pak Guru menurunkannya berkali-kali ya Pak Guru ya. Ya. Bertahap. Nah, terus kalau anzala menurunkan sekaligus. Ya, baik. Alhamdulillah teringat. Nah, karena ada tidak ya. Karena ada tasjid ya. Nah, sekarang tadi sebagaimana ada nazala yang bermakna menurunkan, kan sama ini polanya dengan zakkaro gitu. Iya. Sama polanya dengan zakkaro. Nazzala, yunazzilu, yudzakiru. Sehingga ketika masdar tazkir, berarti kalau nazzala tazkir, berarti kalau nazzala tanzil. Itu kan salah satu nama dari Al-Quran ada tanzil. Dengan demikian kita bisa langsung memahami bahwa mengingatkan yang dimaksud dengan ungkapan zakkara yudzakiru ini tidak sekali tok gitu. Mengingatkan itu tidak sekali tok. Terus menerus ya. Berkali-kali. Berulang-ulang gitu, Pak. Betul ya. Jadi yang namanya mengingatkan mengingatkan ya, yang dimaksudkan oleh kata ini adalah mengingatkan dalam pengertian tidak sekali dua kali, gitu. Tidak sesekali, tapi berulang-ulang berlanjut. Nah, berikutnya kalau mengingatkan sukses, nah gitu ya. Kalau mengingatkan kita sukses, maka orang yang akan diingatkan itu menjadi sadar. Iya, jadi ingat. Nah, begitu juga tadi seperti yang Bu Yuni sudah pikirkan. Kalau kita sukses menyadarkan orang, maka orang tersebut akan menjadi sadar. Gitu. Itu ya. Nah, menjadinya itu ya, menjadi tadi menjadi ingat, menjadi sadar. Ya, itu ya, jadinya itu buah dari kegiatan tersebut itu kalau sudah menghasilkan. Nah, ini dia dalam bahasa Arab disebut dengan tazakkar. Jadi ingat. Ingat. Ya, menjadi ingat menjadi hasil dari sebuah usaha atau proses yang dilalui itu. Tazakkar. Ini polanya apa? Tafa'ala. Ya. Tafa'ala. Yatafa'alu. Yatafa'alu. Terus? Tafa'ul.
Tafa'ul, nggak panjang-panjang, Bu. Oh iya, Tafa'ul. 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 Mm-mm. Tafa'ul. Bukan, nggak panjang-panjang fa-nya. Tafa'ul gitu. Oh, tapi ini Tafa'ul. ada itu alif tetap ya berarti ya Pak, tetap ya. Tafa'ul gitu. Kalau itu berarti ibu melihat ke tetangga. Lihat tetangga kalau gitu itu. Karena 3 tambah 2 itu, gitu ya. Ada yang tidak pakai alif. Yang mana itu? Tafa'ala. Beda dengan tafa'ala. Ya tafa'alu. Iya, Ya Pak Guru. itu ada alifnya. Berarti pola kedua ya Pak Guru, bukan pola ketiga. Ya Ya, itu ada alifnya. Tuh, ya. iya betul. Tafa'ul itu artinya maknanya ingat. Nah, maknanya ingat. Ini ya ada mengingat, menyebutkan. Ini mana yang kita gunakan? Ya, pertimbangkan konteks. Pertimbangkan konteks. Sekarang kita coba bermodalkan apa yang tadi sudah kita pelajari, kita pahami. Contoh ungkapan berikut ini. Nah, silakan dibaca ibu-ibu sekalian. Uzkuru ni'matallahi alaikum. Alaikum. Iya, baik. Ini untuk jaga-jaga jarak ya. Untuk jaga-jaga, apa ada ungkapan yang ibu-ibu belum pahami dari contoh yang baru saja kita baca? Kalau berzikirlah selalu atas nikmat yang telah Allah Sudah, berikan. Pak Guru, sudah. Ya, terima kasih Budian. Nanti ya, tunggu sabar ya. Saya sedang mengkonfirmasi dulu. Seumpama ada yang ibu-ibu lupa, seumpama ada yang ibu-ibu tidak ingat makna dari ungkapan-ungkapan yang ada pada contoh yang kita baru saja baca. Bu Ratna aman? Aman, Pak Guru. Ya, Bu Dian aman? Aman insya Allah. Bu Yuni aman? Insya Allah. Bu Yuni aman? Insya Allah Pak Guru. Ya, Bu Sri Lestari aman? Ya Pak. Ya, Bu Eti Asyah Amir aman? Ibu Mana? Eti mute-nya belum dibuka, Bu. Jadi nggak kedengeran. Bu Eti Asyah Amir Ya Pak Guru. aman? Insya Allah Pak Guru Iya, aman Pak Guru. bagus. Ya, kita udah kangen nih dengar suara Bu Eti. Silakan Bu Eti, apa yang Ibu pahami dari contoh tersebut? Ya mengenai bentuk-bentuk 1, 2. Bukan. Bukan Ibu. Yang Bukan mana? Ibu. Ini Bukan. yang uskur itu loh Bu. Yang uskur nikmatullah alaikum. Berarti ya Pak. Bu. Yang uskuru nikmatullah alaikum. Uskur kan itu amar. Iya, ibu jawab aja tuh apanya maknanya. Mengingat. Semuanya disambung. Utskur mengingat. Silakan Bu, Zakir. silakan Bu. Apa yang Ibu pahami dari kalimat tersebut? Utskur kan mengingat. Iya, boleh. Silakan lanjut. Bawahnya zakir mengingatkan. Tazaktor. Mohon maaf Bu Eti. Iya Pak. Ibu bisa lihat ke layar sebentar Ibu? Ya. Nih, dia nih tuh. Nih, Oh, tuh, yang tuh, itu tuh. saya pikir lagi nyatet. Ibu sibuk berpikir tentang diri sendiri dan bukunya. Pantesan tadi ibu-ibu yang lain ada komentar khusus untuk Bu Eti. Ya, karena Bu Eti ternyata sibuk dengan pikiran sendiri dan bukunya. Silakan Ibu dibaca, Bu. Uzkuru nikmatallahi alaikum. Iya, apa Ibu maknanya? Mengingat nikmat Allah bagi kalian, atas Iya. kalian. Nah, bagus. Ibu,
Sekali lagi, Bu. Mengingat nikmat Allah pada atas kalian. Aduh, Ibu itu suka mendua, mendiga begitu. Kadang mengatakan bagi, kadang mengatakan untuk, kadang mengatakan atas. Itu yang bikin saya mau maju nggak nih, mau maju nggak nih. Nih. Nanti saya maju, ibunya ternyata ke kiri. Sekali lagi, Bu. Mengingat nikmat Allah atas kalian. Iya, begitu. Apa yang Ibu pahami dari bahasa Indonesia? Nikmat Allah atas kalian itu apa maksudnya? Maksudnya nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah dalam kehidupan ini. Oke, terus kaliannya gimana? Kalian kita manusia semuanya. Maksudnya bahwa atas kalian itu, atas kan bukan berarti seperti di kepala kan nikmat itu terus taruh di atas, bukan begitu kan? Bukan, Nah itu karena bukan tadi saya maksudnya tanya, itu. apa maksud pernyataan atas kalian gitu? Nikmat Allah atas kalian itu apa maksud pernyataan tersebut? Apa-apa yang telah kita nikmati, yang Allah berikan dalam kehidupan ini, yang telah Wah, kita ini nikmati. panjang ini penjelasan. Saya ulang lagi ya. Nikmat Allah atas kalian. Nah, atasnya itu apa maksudnya? Nikmat Allah atas kalian. Apa maksudnya atas itu? Bahwa selama manusia hidup di dunia ini, Allah telah memberikan nikmat-nikmatnya Iya, yang terima kasih Bu. Boleh ini ya, saya ini ya dengan itu. Coba ganti kata atas berikut ini dengan kata lain yang semakna. Oke Bu ya. Nah, nikmat bagi Allah atas kalian. Coba diganti atasnya dengan kata semakna. bagi kalian. Nah, begitu aja lah gitu ya. Tuh, tuh. Nah, silahkan coba pakai bagi Bu Eti. Nikmat Allah bagi kalian. Oke, dari awal silakan. Mengingat nikmat Allah bagi kalian. Iya, bagus ya. Oke, bagus ya. Bu Eti, itu yang terbaca pertama apa di situ? Uzkur. Uzkur begitu. Ibu Ya, terbacanya uzkur. uzkuru. Iya, bagus. Itu apa maknanya, Bu? Uzkuru nikmat. Ingatlah. Ya ingatlah nikmat Allah bagi Iya, kalian. bagus. Nih. Itu Ibu mengatakan ingatlah, berarti Ibu memahami itu bentuk berapa? Bentuk amar. Iya, bagus. Domirnya apa? Domirnya antum ya. Iya, bagus. Antum apa artinya, Ibu? Kalian. Dengan demikian, uzkuru artinya Ingatlah nikmat Allah bagi. iya, bagus. Ibu-ibu yang lain mungkin ada yang apa namanya, yang memahami arah dari bimbingan ini, bimbingan saya kepada Bu Eti melalui pertanyaan-pertanyaan tadi, ada yang sudah menangkap idenya apa? Kalian ingatlah. Iya, Kalian oke, ingatlah nikmat Allah bagi bagus. Iya. kalian. Jadi uzkuru itu Bu Eti itu karena tadi Ibu sudah memahami itu Kalian. amar itu domirnya antum, maka Ibu bisa mengatakan kalian ingatlah begitu. Bisa Bu Eti, lain waktu bisa begitu ya, dipakai lagi ya Bu. Ya, ingat. Kalian Hmm, ingatlah ya. iya, bagus. Baik. Kita lanjut berikutnya Ibu-ibu sekalian, kecuali kalau ada komentar, pertanyaan, dan sebagainya. Oke, kita lanjut berikutnya Ibu-ibu sekalian. Nah, ini contoh penggunaan fi'il amr. Nah, contoh penggunaan fi'il amr. Kemudian contoh berikutnya adalah penggunaan dari masdarnya. Ya, penggunaan dari masdarnya. Mari kita baca bersama-sama contohnya. Fadzakir fa inna dzikra
tanfa'ul Tanfa'ul mu'minin. mu'min. mu'minin. Ulang lagi ya. Fadzakir Zakir fa fa inna Inna dzikra dzikra tanfa'ul tanfa'ul mu'minin. mu'min. Oke, ibu-ibu sekalian, apa ada ungkapan, ada kata yang belum terpahami dari contoh tersebut? Manfaat ya. Nah, nah. Pak Guru saya lupa tanpa Baik. Ibu, ingat doa setelah sholat, Ibu? kalau di sini. Infak ya Pak Guru ya? Hah? Lupa. Oke, coba ini kan mungkin ya. Allahumma inna inni a'udzubika min, masih ingat? Ilmin la yanfa wa min qalbin Tanfa'u. la yakhsha. Ingat nggak? Enggak. Oke, kalau begitu ini mungkin Ibu pernah ingat ungkapan begini ya. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Nafian ya ya. ya Iya ya, ingat ya. Oke ya. Apa tadi Bu? Yang Ibu ingat ungkapan apa Bu Yuni? Allahumma apa lagi? Nafian. Nafian. Ilman nafi'an, ingat ya. Oh, bermanfaat, ilmu yang bermanfaat ya. Oke, bagus. Ibu kalau diingat-ingat itu nafi'an itu hurufnya apa saja kira-kira itu? Nafian. Nun fa ain. Nah, coba Ibu lihat tuh tanfa'u itu ada tidak 3 huruf yang sama? Ada. Nah, berarti apa ilmunya kita? Kalau ada 3 huruf yang sama, apa Bu Yun? Sama juga gitu Pak. Artinya kurang lebih. Oh ya udah, kalau kurang lebih mah monggo lah, ikhlas ya kalau kurang lebih mah ya. Oke, baik. Silakan yang lain kalau ada. Bu Ratna aman? Aman Pak Guru. Nah, Bu Eti aman? Yang tadi tanfa'u apa Pak Guru artinya? Manfaat. Bu Eti, Ya Pak. ingat doa setelah sholat? Yang seperti apa ya Pak? Yang seperti ini. bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min da'watin la yustajabu laha. Ingat? Jarang pakai doa yang itu soalnya. Enggak apa-apa, enggak dipakai. Yang penting kan ingat itu. Pertanyaan saya sih tidak ke arah Ibu pakai apa tidak ya. Ibu ingat doa itu? Ya sedikit ingat. Iya, jadi ingat ya. A'udzubika apa yang Ibu ingat? A'udzubika. Ya Allah ya. A'udzubika. Bisa ya ya Allah. A'udzubika apa? A'udzubika. Artinya nggak tahu Pak. Nggak tahu ya. Ibu pernah dengar ungkapan begini, Pak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sering mengucapkan ungkapan itu tidak? Iya, iya. Ya, oke bagus ya. Pada waktu Ibu mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa yang Ibu ingat ketika mengatakan demikian? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang. Iya, bagus. Yang bermana pengasih yang mana, Ibu? Boleh saya bacakan kembali, Ibu? Membantu Ibu untuk mengingat, boleh? Rahim. Iya, boleh saya baca kembali untuk membantu Ibu mengingat, boleh? Ya, Pak Guru. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa, Bu, maknanya? Aku berlindung dari godaan setan. Ih, keren. Oke, sekarang
A'udzubika min ilmin la yanfa'u. Apa jadi maknanya? Aku mohon eh, apa tadi Yan Pau? Enggak, Bu. Enggak, kita belum sampai ke situ. Kan Ibu tadi mengatakan ingat doa itu. Kita ulang lagi. A'udzubillah. Apa tadi mananya? A'udzubillah. Aku berlindung Ya, berarti a'udzubika. kurang lebih sama kali Pak. Enggak apa-apa, Ibu ucap aja kan daripada Aku apa berlindung maknanya kurang lebih sama. Ya kan agak bingung juga kita. Ibu ucapkan saja. A'udzubika apa jadi maknanya? Aku berlindung Iya. Min ilmin. dari melindungi Ilmin. dari ilmu Iya. La yanfa'u. layan Pak Ilmu yang tidak bermanfaat. layan Pak enggak tahu Pak. Enggak tahu juga ya. Kalau ini pernah nggak Ibu mendengar ungkapan berikut ini? Ilman nafi'an. Pernah ilmu yang bermanfaat. Oke, bagus. Itu kira-kira Bu ya, kalau Ibu berkenan ya mencermati lebih lanjut, itu kata yanfa'u ya, kata tanfa'u, kata nafi'an itu sama-sama mengandung 3 huruf nun, fa, dan ain. Kalau ada 3 huruf yang sama, Bu Eti, artinya sama. Kalau pakai ilmunya Bu Yuni, kurang lebih. Itu ya. Artinya sama, kurang lebih. Tuh. Tadi nafian apa maknanya, Bu? Berlindung. Enggak. Tolong dipikirkan lagi sebelum diucap biar lebih enak kedengarannya ya. Tadi apa? Ilman nafian apa maknanya? Ilmu yang bermanfaat. Oke, berarti nafian apa maknanya? Bermanfaat. Berarti tanfa'u maknanya? Tanfa'u yang bermanfaat. Nah, begitu caranya. Oke. Ada lagi yang lain? Bu Dian, aman? Aman, insya Allah. Oke. Bu Yuni, aman? Aman, insya Allah. Aman. Bu Sri, aman? Bisa. Aman. Aman. Oke, silakan Bu Sri, kita ingin dengar keamanan Ibu. Sama Bu Eti deh saya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'u mukminin. Maka sesungguhnya mengingat ya, zikr ini 2 kali zikr sama zikr. Maka sesungguhnya ilmu itu bermanfaat bagi orang mukmin, Pak. Bagus. Ilmu dari mana datangnya? Makna ilmu, Ibu? Tanfa'u ilmu yang bagus. Kalau tanfa'u itu maknanya ilmu, lalu bermanfaat dari mana datangnya, Ibu? Oke, baik ya. Terima kasih untuk keamanannya. Bu Dian, gimana Bu Dian? Aman juga Bu Dian? Insya Allah. Oke, silakan. Kita ingin dengar aman versi Bu Dian sekarang. Maka mengingatlah bahwa sesungguhnya berzikir itu bermanfaat
bagi orang mukmin. Iya, bagus. Ibu Dian paham ya maksud itu? Paham ya? Iya, Iya, oke. Apa tadi, Bu? Ungkapan pertama yang Ibu pahami? maka berzikirlah, mengingatkanlah, ingatkanlah, mengingatlah. Mengingatlah, begitu? Iya, Bagus. Mengingatlah itu merupakan bentuk perintah, bukan? iya, Nah, kalau mengingatlah bentuk perintah, ya, bermakna perintah, kalau bukan perintah, kita bilang apa? Kalau kita mengatakan bacalah, itu ada perintah, kalau bukan perintah, bagaimana? Baca. Nggak stabil ya, berzikir, ini mungkin cuaca ya. Kita ulang ya, berzikir. kemudian ya. Kalau perintahnya bacalah, yang bukan perintah kan baca. Gitu. Heeh, Tuh. Kalau mengatakan tulislah, itu perintah. Nah, kalau yang bukan perintah, tulis. Nah, begitu ya. tulis. Begitu ya. Ya, Nah, kalau perintahnya mengingatlah, berarti yang bukan perintahnya apa? sebutlah, tetap perintah ya. Sebutlah, Kita ulang lagi ya, kita ulang lagi ya dengan ilustrasi yang lain ya. Kita jalankan, kita jalani ini ya, latihan ini dengan sabar dan penuh perhatian. Kalau perintahnya bukalah, yang bukan perintah apa? buka, Buka. Oke, bagus. Kalau perintahnya tutuplah, yang bukan perintah, tutup, oke. tutup. Kalau perintahnya mengingatlah, yang bukan perintah, Zikir, ingat, ingat. oke, baik, kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi ya. Nggak apa-apa ya, kita coba lagi. Kalau makanlah, yang bukan perintah, Makan, makan, bagus. Kalau minumlah, yang bukan perintah, minum, minum, bagus. Kalau mengingatlah, yang bukan perintah, mengingatkan bisa nggak Pak Guru, mengingatkan, saya tidak mengingatkan. tahu ya bagaimana cara Nggak, ininya ingat, ya, cara ingat, untuk ingat. mengatakan bisa apa tidak. Saya ingin memberikan Bu Dian rasa ini ya, rasa kenyamanan untuk menyimpulkan sendiri ya berdasarkan contoh-contoh Ya, yang lain ya. Kita ambil contoh lagi ya. Kalau perintahnya hapuslah, yang bukan perintah jadinya apa? hapus, Yang apa yang Ibu lakukan dari hapuslah menjadi hapus? Apa yang Ibu lakukan? Ibu menghilangkan sesuatu atau menambahkan ya, sesuatu? menghilangkan sesuatu berarti Oke, bagus ya. Jadi tekniknya hanya menghilangkan sesuatu menghilangkan, ya. Ya, menghilangkan ya. Kalau kita mengatakan ya, naiklah berarti bukan perintahnya. naik, Oke, bagus. Kalau Ibu mengatakan mengingatlah berarti yang bukan perintahnya. ingat, Nah, berarti belum nih. Kita ulang lagi mengingatkan, ya. mengingatkan. Kita berarti belum ya. Kalau begitu ya, belum ya. Karena tadi ya, ingat ya, Ibu sudah dapat kesimpulan tinggal menghilangkan lahnya. Oke ya. Tinggal Ya, menghilangkan lahnya. Kalau perintahnya doronglah, maka yang bukan perintah, dorong, bagus. Satu lagi. Kalau perintahnya tariklah, berarti yang bukan tarik, perintahnya. tarik, Oke, bagus. Kalau perintahnya mengingatlah, berarti yang bukan perintah. mengingat. Nah, bagus. Nah, sekarang
kita melangkah. Mana ungkapan yang bermakna mengingat? Zakir. Bagus. Nah, coba lihat ya. Ada tasdidnya tidak, Bu? Iya, ada. Tadi ilmu kita kalau ada tasdid, ada apa dan ada apa tadi kalau ada tasdid? Zakir jadi selalu mengingat. Jadi berlangsung. Berarti Ibu ini ya, Ibu memperhatikan ke arah yang lain selain yang kita tadi diskusikan. Kita ulang lagi ya. Tadi masih ingat di pelajaran 10 kita sempat tadi ke Tanmiyatul Mufradat ke-6 tadi sempat apa ilmunya? Yang pola Zakir. ya, apa yang ada tasdid tadi ada makna apa? Jadi bermakna berlangsung terus menerus. Iya, Istilahnya baik ya. setelah, Izin mengingatkan ya, Bu. Mohon maaf ya, izin mengingatkan ya, Bu. Tidak Ya, sekali. oke, bagus. Nah, bagus ya. Kita izin mengingatkan ya, Bu. Tadi ya kita sampai pada pemahaman yang pakai tasdid itu ada me dan ada kannya. Mekan. Iya, ingat ya? Oke, bagus. Ya. Nah, sekarang apakah zakir itu dengan pemahaman tadi ya? Apakah zakir itu maknanya mengingat? Mengingatkan. Bukan begitu Ibu yang solihah, yang cantik, yang jelita. Saya ulang lagi ya. Kalau begitu pemahamannya, apakah zakir itu bermakna mengingat? Zakir itu ingat, mengingatkan. Oke, berarti saya ulangi ya pertanyaan saya. Mudah-mudahan Ibu berkenan ya menjawab pertanyaan saya sebelum kita pindah ke tema diskusi kita berikutnya. Dengan demikian, apakah zakir bermakna mengingat? Betul. Oke, jawabannya berarti Ibu kurang teliti. Zakir bukan mengingat maknanya. Mengapa? Karena tidak ada kannya. Oh, tidak ada kannya Pak Guru. Ya, kalau tidak pakai kan, ya, kalau tidak pakai kan, tapi jangan-jangan Ibu memahami 180 derajat nih, saya khawatir nih. Mohon maaf kalau Ibu nanti Ya, nggak apa-apa, kesimpulannya Pak berbeda. Guru. Mungkin belum nyambung. Iya, ya, mohon maaf ini. Khawatir nanti Ibu Ya, nggak apa-apa. berpahaman Nggak 180 derajat berbeda dengan yang saya coba jelaskan ya. Ya, Tadi saya mengkonfirmasi yang pola fa'ala yang ada tasdidnya tadi itu ada makna apa? Nah, kita sampai pada pemahaman ada makna mekan. Bukan. Oke, lalu saya coba konfirmasi ke Ibu, apakah pemahaman tadi sudah menjadi milik Ibu sehingga Ibu bisa gunakan atau belum? Lalu saya tanya, apakah zakir yang ada tasdidnya itu maksudnya, apakah zakir itu maknanya mengingat? Nah, kata Ibu, apa? Betul, kata Ibu. Tuh. Kalau pakai ilmu kita, belum betul. Ya, Ibu ya. Nah, kenapa Ya, Pak belum Guru. betul? Karena belum dikasihkan. Sudah bisa dipahami sekarang? Belum diberikan. Ya. Ya, belum dikasihkan. Ya, nah kalau begitu sekarang ya, kalau zakir belum pas dimaknai mengingat, yang lebih pas maknanya apa? Apa ya? Menyebut. Ibu, tadi apa yang belum kita lakukan tadi, Ibu? Tadi pada waktu mengingat? Waktu mengingat belum ada kannya. Nah, kalau begitu tinggal tambahkan kan dong kalau begitu. Gitulah. Tambahkan saja kan kalau begitu. Jadi apa maknanya? Makna dasar zakir, Ibu? Maka mengingat. Mengingatkan ingat dasarnya. Ibu ininya pikirannya bercabang. Ibu tinggal tambahkan kan ya, Bu.
Ya, Nah, oke. mengingatkan. Mengingat. Nah, mengingat ditambahkan Kan, kan menjadi. mengingatkan. Nah, begitu ya. Jadi kata zakir makna dasarnya adalah Mengingatkan. Ingat. jadi Mengingatkan. kembali lagi jadinya. Mengingatkan ini Nah, Pak Guru. begitu ya. Oke, coba ya. Coba ya, kita akan sampai nih selangkah dua langkah lagi ya. Dengan demikian, zakir makna dasar yang akan kita pakai adalah Mengingatkan. bagus. Zakir bentuk berapa? Zakir. Untuk kalau di Syrian lihat mudori ya. Tapi mudori nggak Bagus, ada. ya bagus. Apa penanda yang Ibu amati di zakir sehingga Ibu menduga itu mudhari, Ibu? Enggak ada bukan mudori Pak Guru. Kalau mudori kan mesti di depannya ada kata ganti domir. Tapi ini enggak ada. Jadi Ibu kalau begitu bentuk berapa dia jadinya kalau begitu? Ada. Oke, baik. Mohon berkenan melihat ulang ya tayangan berikut ini ya, Bu ya. Ya. Bentuk berapa itu? Bentuk berapa itu? Zakir domir. Yang ini bentuk 3. Kita ulang lagi ya, kita ulang lagi ya. Bentuk berapa zakir, Ibu? Bentuk ini bentuk 5, ini Oke, bentuk bagus. 3. Nah, bagus ya. Nah, baik. Kita lanjutkan sekarang. Tuh. Zakir tadi makna yang kita dapatkan apa zakir? Mengingatkan. Nah, zakir bentuk berapa? Bentuk 5. Oke, bagus. Kalau begitu, dengan modal mengingatkan, ditambah pengetahuan bahwa itu bentuk 5, maka zakir maknanya menjadi mengingatkan perintah, bentuk perintah Pak Guru. Iya, bagaimana jadinya? Kalau udah paham itu bentuk perintah, bagaimana jadi maknanya? Mengingatkan. Sudah, itu saja? Iya, mengingatkan. Iya, bagus. Manakala Ibu mengatakan mengingatkan, apa ciri bahwa itu perintah? Ada sukun di belakang. Mohon maaf, beribu-ribu maaf. Yang saya tanyakan bahasa Indonesia ya, Bu. Mohon maaf ini ya. Kita ulang lagi ya. Pada waktu Ibu berkata mengingatkan, apa ciri itu perintah? Bingung Pak Guru, belum di sini nggak ada mengingatkan. Oke, mohon maaf ya, saya bantu Ibu untuk Pak Guru, nggak tidak apa-apa. terlalu bingung. Ibu jawab ada atau tidak gitu ya jawabnya ya. Nah, ada atau tidak ya. Setelah ini nanti saya akan ajak teman-teman yang lain. Pada waktu Ibu mengatakan mengingatkan, apa ada penciri bahwa itu perintah? Ada, mengingatkan. Apa, Ibu? Ingat, makan. Baik, Ibu, mohon maaf ya. Kalau saya sampaikan hal ini berbeda dengan yang Ibu duga, bahwa makan itu bukan ciri perintah. Ibu-ibu yang lain apa ciri perintah yang umum standar kalau bahasa Indonesia? Tambahlah. Ingatlah. Ya, adalahnya ya. Gitu. Jadi ketika kita mau memerintahkan dalam bahasa Indonesia, kita tambahkan lah. Itulah yang tadi kita otak-atik.
baca-bacalah, buka-bukalah, makan-makanlah, minum-minumlah, dorong-doronglah, Maaf Pak Guru. masuk-masuklah, begitu. Oh, bebel. Oke ya? Ya. Nah, baik. Apa Ibu mau mencoba lagi? Ya, maka ingatlah bahwa Mengingatlah. Iya, sesungguhnya Maka ini kelihatannya. mengingatlah, Bu. Udah, terima kasih Bu ya, terima kasih Bu Dian. Sekarang maka saya ingat. ingin ke yang lain ya, ingin yang Oke, lain. silakan. Ya, Tapi ibu-ibu yang lain ya, kita punya tadi mengingatkan. Ya, masing-masing silakan ya mengeluarkan pendapatnya. Ketika kita mau memerintah, mengingatkan bisa berubah menjadi apa? Supaya urut saya sebut namanya satu-satu ya. Silakan. Bu Yuni, Mengingatkanlah. Bu Ratna, Mengingatlah. Bu Sri, Ingatlah, Pak. Bu Eti. Ingatlah. Oke, bagus. Ibu-ibu sekalian, mohon maaf ya kalau kita sampaikan. Jikalau ibu-ibu mengatakan ingatlah, itu adalah perintah untuk ingat. Oke, sementara yang kita sedang bahas ini bukan ingat, tetapi perintah untuk mengingatkan. Ya, perintah untuk mengingatkan. Ibu-ibu paham apa makna mengingatkan? Iya, kita Iya, suruh mengingatkan. ingatkan gitu. Paham maksud makna kata mengingatkan? Iya, Paham Pak Guru? Apa maknanya? maknanya kita Ya diingatkan mengingatkan. selalu ingat, harus Iya, selalu jadi ingat kalau gitu. apa makna mengingatkan? Ya mengingatkan. Ya belum lah kalau begitu. Saya boleh bantu ya, saya boleh bantu ya. Tahu supaya ingat. Mengingatkan itu maksudnya memberi peringatan. Ya, mengingatkan itu maknanya memberi peringatan. Ya, Kamu ya. beri kamu berilah peringatan. Itu ya. Berilah. Sekali lagi ya, makna mengingatkan itu memberi peringatan. Oh, dari tadi bebel amat ya saya. Bukan Ibu, Ibu itu tidak concern pada satu hal ya. Yang mungkin ya, saya sih pahamnya itu mungkin karena generasi yang berbeda, jadi penekanan kata itu yang tidak sama rasa gitu ya, jadi agak beda Iya gitu. benar Pak Guru. Beda generasi, jadi penekanan rasa bahasa itu beda. Oke, jadi kalau sudah sampai begitu pemahamannya, jadi beda ya makna kata ingat-ingatlah itu ya untuk diri sendiri itu. Tapi kalau mengingatkan itu artinya memberikan peringatan. Bagaimana kalau menjadi perintah? Nah, bisa kita gunakan yang tadi ya, rumus yang sederhana tadi, mengingatkan tambahlah. Tuh ya, mengingatkan tambahlah. Atau tadi memberi peringatan yang kita jadikan. Jadi kalau memberi menjadi perintah, berilah. Jadinya gitu. Berilah peringatan. Nah, itu. Iya Pak Guru. Udah dapat. Kalau berilah perintah, berilah peringatan. Ya, itu ya yang lebih panjang. Tapi kalau mau yang pendek ya, mengingatkan pluslah itu, ini yang saya tahu ya, mohon maaf kalau pengetahuan saya berbeda dengan ibu-ibu miliki. Mengingatkan itu kalau perintah dalam bahasa Indonesia itu biasanya yang saya tahu itu berubah menjadi ingatkanlah. Iya, ingatkanlah gitu. Ingatkanlah. Ya, bukan mengingatkanlah, bukan. Ingatkanlah. Sama dengan berkata membesarkan anak. Nah, coba ya. Paham ya? Membesarkan anak. Coba kalau menjadi perintah jadinya apa? Besarkanlah. Nah, begitu. Ya, besarkanlah. Ya, gitu. Sama dengan meninggalkan. Ya. Coba kalau jadi perintah.
Tinggalkanlah. Tinggalkanlah. Nah, begitu. Tinggalkanlah jadinya. Tuh. Tapi beda antara tinggallah dengan tinggalkanlah. Tinggalkanlah. Ya, begitu. Tinggalkanlah Kalau Enak tinggal, tuh bahasa itu ya. tinggallah suruh tinggal ya. Kalau Iya, tinggalkanlah betul. pergi Jangan Pak Guru pergi yang pinteran gitu. enak. Kotak-katik Ah, ya begini, kita lagi iya, pusing. kitanya Apaan tuh kamu mengingatkanlah, beda-beda kamu guru bahasa, mengingatkanlah. beda-beda. Ya Allah. Kan dari tadi Gara-gara Kamu cuma beri begitu aja peringat. jadi jauh banget ya Pak Guru ya. Bertolak belakang ya susah artinya. banget kok Tinggallah, kayaknya ya. tinggalkanlah. Kamu Beda. berilah Itulah peringat. dia mengapa kita, ya mohon maaf Bu Yun ya. Itulah mengapa kita perlu pikirin itu, omongan itu. Karena hanya kalau kita lalai, itu bisa melahirkan Bisa. pemahaman yang Yang bertolak bertolak belakang bertolak 180 belakang. derajat. Iya, iya, iya. Tuh, Iya nanti benar Pak suaminya Guru. bilang, Iya, Pak Guru. tuh, tinggallah. Dia kabur. Loh kok kabur mah? Kan tadi katanya tinggallah. Tinggalkanlah. Bukan, saya bilang tinggallah, bukan mengatakan tinggalkanlah. Gitu. Bertolak belakang. Benar ya gara-gara kan ya Pak Guru ya. Iya. Salah penekanan ya. Hmm. Oke, baik ya. Silakan. Siapa yang ingin mencoba berbagi pemahaman dari Saya Pak ungkapan Guru ya. tersebut? Hmm. Saya Bu Yuni. Silakan, Iya, Bu Ratna. satu Bu Ratna dulu, ntar baru aku. Kamu ingatlah, kamu ingatkanlah. Maka sesungguhnya ingat itu sungguh bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Iya, bagus. Bu Ratna, yang Ibu maknakan ingat itu yang mana? Yakin? Tadi kan Pak Guru bilang itu maknanya kamu beri peringat, kamu beri peringat, kamu beri Berikanlah peringatan. peringatanlah, kamu beri peringatanlah, gitu ya. Kamu Berilah ingatkanlah, peringatan. berilah, kamu berilah peringatan, gitu Pak Guru ya. Ya, oke. Coba gimana jadinya? Kamu berilah peringatan, Terus? maka sesungguhnya ingat Mengingat. itu, sesungguhnya mengingat itu sungguh bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Oke, coba diulang. Maka kamu beri peringatan, maka kamu beri peringat. Gimana sih, Pak Berilah, Guru? berilah. Maka berilah kamu peringatan. Berilah kamu jadinya. Maka berilah, maka kamu berilah peringatan. Ya Pak Guru? Boleh nanya sedikit ya Bu? Iya Pak Guru. Apa yang Ibu pikirkan? Kok ujuk-ujuk ada maka itu apa? Oh enggak jadi, enggak jadi. Apa? Itu fanya dihilangin. Kayak Enggak saya jadi tuh. Pak Guru. Ujuk-ujuk maka. Ini kayak Khairul Anwar nih. Khairul Anwar. Kamu berilah. Kamu Silakan Ibu. manfaat bagi Kamu berilah peringatan. Ya Pak Guru. Ya. Maka bahwasanya ingat itu sungguh bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Bagus. Yang bermakna ingat itu yang mana Ibu? Az-Zikro. Bagus. Az-Zikro itu bentuk apa? Masdar. Masdar dari kata? Masdar dari kata zakaro. Oke, bagus. Kata zakaro maknanya apa? Mengingatkan. Zakaro mengingatkan. Kita ulang lagi ya. Az-Zikro itu bentuk apa, Ibu? Az-Zikro itu bentuk masdar, Pak Guru. Oke, bagus. Masdar dari kata apa, Ibu? Zakaro. Oke, kalau gitu tolong dibaca ulang ya, Bu, untuk mengurangi perbedaan pemahaman, ya. Yuk kita baca sama-sama ya. Ulang lagi Ibu-ibu sekalian. Zakaro yazkuru zikr zikro uzkur. Zakaro yudzakiru tazkir zakir. Tazakaro ya tazakkaru
tazakkur, Tazakkaru, tazakkar. tazakkur, Nah, Bapak ini tazakkur, sudah membantu tazakkar. untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Az-zikra itu adalah masdar dari kata Dzikra itu masdar dari kata zakaro, Pak Guru. apa? Zakaro. Dulu. Coba ya saya Zakaro. biar tidak Zakaro, keliru Pak ya. Guru ya. Yang pakai tasdid apa bukan, Ibu? Yang pakai tasdid. Oh, berarti Ibu keliru. Coba dilihat di layar kalau bisa ya. Zikro itu adalah masdar untuk zakaro yang Zakaro. tidak pakai tasdid. Tasdid. Kalau yang pakai tasdid itu masdarnya adalah tazkir. Oh iya. Iya, ya Pak Guru. Oke, bagus. Silakan dimanfaatkan untuk Tazakkaru. pemaknaan tadi. Ya. Kamu beri peringat, Berilah gitu. kamu berilah peringatan, maka bahwasanya mengingatkan itu sungguh bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Kita ulang lagi. Maka kamu berilah peringatan. Nggak pakai maka. Kamu berilah peringatan. Kamu berilah peringatan bahwasanya mengingat itu sungguh bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Iya, bagus. Dari mana lahir ungkapan sungguh bermanfaat? Itu ada tan, Pak Guru ya? Hah? Ada tanfa'u, ada tambahan huruf ta. Iya. Ada Itu penegasan lalu nggak, Guru? sungguhnya dari mana sungguhnya? Nggak ada sih, tambahin aja. Oh, kalau gitu gimana? Ada penegasan. Gimana kalau begitu jadinya? Maksudnya? Ya kan nggak ada, katanya kata Ibu kan nggak ada gitu. Sungguh bermanfaat kan nggak ada sungguh kata Ibu. Coba tidak usah pakai sungguh kalau gitu. Kamu berilah peringatan. Kamu berilah peringatan bahwasanya mengingatkan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Iya. Ibu pakai kan ya, mengingatkan ya. Iya. Oke, coba lihat yang ada kannya itu untuk zakaro yang pakai tasdid atau yang tidak pakai tasdid yang ada kannya itu. Pakai tasdid, Pak Bro. Oh iya. Sementara adzikro itu kan masdar dari yang tidak pakai tasdid. Karena adzikro itu masdar dari yang tidak pakai tasdid, dengan demikian dia tidak pakai kan gitu. Mengingat itu, gitu, Guru. Iya. Mengingat itu, tapi nggak enak, Pak Guru. Enggak apa-apa, Ibu. Kan nanti karena kan beda. Mengingat itu dengan mengingatkan itu beda maknanya. Oh iya. Ya. Kalau mengingat itu berarti sayanya di dalam diri saya. Kalau mengingatkan itu saya terhadap orang lain. Itu. Jadi kalau udah ilmu yang bicara, rasa enak tidak enak bisa jadi nomor 2. Gitu. Mengingat itu manfaat bagi orang-orang mukmin. Iya, bagus begitu. Nah, ada pertanyaan di situ? Pak Inanya nggak di itu ya, Pak? Pak Inanya nggak di itu. Nggak di itu maksudnya nggak di apa, Bu? Nggak diartikan, kata Pak Guru. Nggak diartikan. Pak Ina. Bu Ratna tadi Ibu artikan tidak? Bahwasanya aja. Iya, bukan pertanyaannya itu aja. Ya, itu lainnya. Pertanyaannya, Bu Ratna mengartikannya apa tidak? Bahwasanya aja tadi. Faknya nggak diartikan. Ibu Solihah, pertanyaan saya mohon diperhatikan dikit ya, supaya kita cepat saling memahami. Pertanyaan saya, Ibu mengartikannya atau tidak? Tidak, Pak Guru. Tidak. Oke, bagus ya.
Jadi Bu Sri Lestari, ya, Bu Ratna tidak mengartikan kata fa'inna. Oke. Kalau bahwasanya itu dari mana Bu Ratna? Inna. Astagfirullahalazim. Eh, Ini kayaknya ada yang tidak nyambung ini. Ada yang tidak nyambung. kenapa Tadi saya salah? nanya, Bu, Ibu artikan tidak, fa'inna, kata Ibu tidak. Lalu saya nanya, sesungguhnya dari mana? Kata Ibu, bahwasanya dari mana? Inna, kata Ibu. Berarti Jadi yang mengartikan mana ini? Berarti Ibu mengartikan kalau begitu. mengartikannya bahwasannya gitu, Bu. Suaranya keputus. Pak Guru suaranya putus-putus ah. Oke, kita ulang lagi. Ibu, fa'inna, Ibu artikan atau tidak? Diartikan Pak Guru. Oh iya, diartikan Bu Sri, sudah diartikan oleh Bu Ratna. Apa itunya? Pertanyaan berikutnya Bu Sri. Bahwasannya. Apa Bu Sri? Berarti tidak ada artinya dong Pak yang fa'inna itu ya. Sudah diartikan tadi sudah diartikan oleh Bu Ratna sudah. Ada tadi artinya. Jadi berartinya bahwasannya gitu. Iya, menurut Bu Ratna begitu. Makasih Pak. Nah, Putus-putus Pak Guru. Nah, kalau saya, ibu-ibu sekalian, itu mengartikannya begini, fa'inna itu. Apa mengartikannya? Karena sesungguhnya. Karena sesungguhnya. Iya, lebih enak. Ya, karena sesungguhnya Pak Guru. Ya, gitu ya. Karena Tapi sesungguhnya kalau mengingat. pertanyaan Bu Sri Lestari tadi, fa'innanya sudah diartikan apa tidak? Sudah, oleh Bu Ratna sudah. Bu Ratna mengartikannya apa? Bahwasanya. Bahwa sesungguhnya ya, bahwa sesungguhnya. Bahwasannya, Karena sesungguhnya, Bahwasannya. karena sesungguhnya kata Pak Guru. Bahwasanya. Karena sesungguhnya. Tapi kalau saya mengartikan fa'inna itu fa-nya tidak saya artikan maka. Karena. Bagaimana logikanya? Coba lihat. Tadi di bagian awal apa maknanya di bagian awal? Maka. Bukan. Iya Pak, kita Bu ini Yuni kan tadi kita udah diskusi tadi fa-nya jangan ujuk-ujuk maka gitu. Apa di bagian awal tadi apa maknanya? Kamu berilah kita peringatan. pertama kali Kamu berilah peringatan. Nah, kira gini logika bahasanya. Tadi di awal ada perintah itu, ada pernyataan. Kamu berilah peringatan. Nah, kira-kira begitu. Lalu, kenapa harus beri peringatan? Nah, gitu. Karena gitu. Kan nyambung tuh. Tuh. Kamu berilah peringatan. Lalu ada pertanyaan, kenapa harus memberi peringatan? Itulah yang dijawab. Fa inna dzikra, karena sesungguhnya mengingat itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Jadi ibu-ibu sekalian, ini akan lebih cepat kita menggunakan pola pemahaman ini kalau ibu-ibu tidak menghafal kata itu hafal mati. Emang Pak Guru. Kenapa hafal mati? Sudah menjadi syair lagu. Min itu dari itu di dalam Allah bukan begitu. Di atas. Iya kan? Didengarkan seperti di dalam Allah di atas. Gimana nggak berat kalau belajarnya kan kita model hafal ngikutin, mati. Pak. Kita kan ngikutin. Kita kan ngikutin yang ada, masa ditabrak aja nggak ada peringatan bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Saya bilang, gimana nggak berat kalau belajar bahasa pakai hafal mati. Makanya juga ini kan saya tulisannya ya begitu Pak. Iya mentok. Seperti contoh sesungguhnya Allah di atas. Allah di atas. Assalamualaikum keselamatan atas kalian.
Kasihan banget nih. Bentar lagi Jakarta banjir. Yang selamat atasnya aja, bawahnya apa? Kebanjiran. Jadi kalau hafal mati mentok ya Pak Guru. Nah iya, agak berat Iya. kan. Kalau kita tarik-tarik juga, apaan sih? Apaan sih? Gitu tuh di otak Dan tuh. saya kan saya ragu-ragu jawab tadi Pak. Mesti Soalnya fleksibel soalnya ya. Bapak kan nggak Iya. ini. Maka sesungguhnya saya kan Tuh, tuh. pertama kali Setiap bilang kali ada begitu. fa, maka. Maka Maka Oh, sampai sesungguhnya kaget kita. mengingatkan peringatan. Dan saya lagi bingung kok mengingatkan peringatan lagi gitu loh. Itu jadi sebelum ada kata fadzakir itu sebelumnya ada kata-kata lagi barangkali Pak Guru ya. Ya, kalau itu akan mungkin, maka nanti Iya. kita lihat itu namanya konteks itu. Iya, betul. Namanya konteks. Tapi ini karena ayat kan kita nggak bisa mengubah ayatnya. Yang Iya. bisa kita ubah adalah cara kita memahami begitu. Betul Pak Guru. Berilah peringatan karena sesungguhnya mengingat itu karena mengingat itu manfaat bagi orang-orang mukmin. Gitu Pak Guru ya. Iya, begitu. Jadi nggak ada Iya. ya sehubungan gitu. Sebenarnya Pak Guru saya udah mulai masuk yang dikatakan Pak Guru, cuma kadang-kadang kita udah terukir itu kata-kata. Nah, satu lagi Ibu sekalian, kalau ini mau kita masuk ya. Coba, adzikro tadi kan masdar. Nah, kalau makan bisa jadi apa? Makan. Ya, makanan. Kalau makan bisa jadi? Makanan. Oke, bagus. Kalau masuk bisa jadi? Masukan. Atau? Pemasukan. Bagus. Kalau duduk? Kedudukan. Oke, bagus. Kalau mengingat? Peringatan. Maka ada istilah peringatan Maulid Nabi. Untuk mengingat. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Tuh, keren itu. Iya, Apa Bu yang keren? Mestinya tadi saya ngomong gitu, peringatan mestinya pertama kalinya. Karena sesungguhnya peringatan itu manfaat bagi orang-orang mukmin ya, Pak Guru Iya. ya. Maka kita kan ada peringatan Maulid Nabi, peringatan nuzulul Quran ya dalam konteks itu jadinya. Jadi Iya, Pak Guru. ada yang memberi peringatan. Kenapa ini jamaah kita beri peringatan? Karena peringatan itu bermanfaat. Kayaknya di belakangnya udah tahu nih manfaat berzikir bermanfaat bagi orang mukmin. Depannya yang enggak, saya ini karena zikirnya 2 kali nih. Ingatkan zikir udah manfaat untuk orang mukmin. Ini yang dulu kita katakan ibu-ibu sekalian ya, itu untuk memahami bahasa Arab itu pakai prinsip 4 cermat. Ya, sempurna. Istimewa. Oke, 4 cermat udah berubah sekarang. Kalau dulu kan itu 4 cermat, 5 hebat, 6 nikmat. Nikmat. Apa untuk cermat? Udah nikmat. Sekarang udah nikmat ya Pak Guru. Pakai nikmat sekarang. Pakai nikmat sekarang. Tingkat terakhirnya itu kenapa sering ditanya? Kenapa begitu? Enaknya begitu Pak Guru. Kalau gitu ini nikmat ini kalau begitu enaknya. Enggak lagi deh Pak. Enggak lagi deh. Oke ya. Tuh Ibu sekalian ya. Tuh. Apa untuk cermat? Pertama arti oke. Tuh kata zal, kafro itu semua ada ingat ada itu. Iya. Nah, tapi jangan berhenti di situ. Lihat bentuknya. Karena kita memahami bentuknya tadi, zakaro zakir itu ada mekannya, gitu. Ya, yang berbeda dengan azikro, gitu. Azikro dari mengingat. Gitu. Jadi, seumpama di sini at-tazkir maknanya jadi berubah karena sesungguhnya pemberian peringatan jadinya begitu kalau tazkir. Tapi karena azikro jadinya ya peringatan. Tadi sempat saya berpikir ingatan Pak Guru. Masa ingatan sih ya? Semuanya hampir buntu di 2 ya Pak Ali. Iya, soalnya kan di depan saya kan ada satu-satu Pak.
intinya. Maka sesungguhnya itu saya mengingatkan, terus ini ada peringatan, terus bermanfaat. Saya bingung sendiri jadinya menyambungnya. Kamu berilah peringatan. Kamu berilah peringatan. Karena sesungguhnya peringatan itu manfaat bagi orang-orang mukmin. Oke, baik. Yang contoh terakhir ya, contoh terakhir. Ini contoh penggunaan dari yatadzakka. Oke. Tazakka, ingat berarti. Innama yatadzakkaru ulul albab. Tazakkaru. Ada ungkapan yang belum terpahami? Imama ya. Innama sama dengan inna. Innama. Iya, sama dengan inna. Sesungguhnya sesuatu, sesungguhnya sesuatu ya tadzakkaru. Bu Sri, mohon disimak sedikit ya. Innama itu sama dengan inna. Innama. Jadi, Ibu tidak usah tambahkan sesuatu, sesungguhnya Sesungguhnya saja. aja. Sesungguhnya aja. Apa yang Sesungguhnya ya tadzakkaru. Yatazakkarun, ingat, sesungguhnya ingat. dia ingatkan, diingatkan apa yang Sesungguhnya peringatan itu nyata. Keluarga. punya apa yang Dan Sesungguhnya pernyataan, sesungguhnya albab. peringatan itu baik, nyata. silakan Bu Yuni. Apa yang Ibu pahami? Sungguhnya ingat. Ingat pada kebaikan, Pak Guru. Bagus. Bu Yun, masih ingat ciri bahasa Arab yang keenam, Bu Yun? Terdiri dari subjek predikat ya Pak Guru ya. Lupa. Dua pola. Dia ingatkan sesungguhnya Terdapat apa dua yang pola kalimat. Oke. Kalau bahasa Indonesia? Satu. dia mengingatkan. Satu, Pak. Ya, apa pola struktur kalimat bahasa Indonesia? Subjek, predikat, objek. Apa sudah dipakai tadi? Belum. Oke, silakan dipakai. Kalau ada Pak Guru, Guru ingat berarti dia fi'il mudhari. Ya. Mantap. Kamu ingat? Pak Guru saya lupa baba dah. Apa, Bu? Albab saya lupa Pak Guru. Oh, cocoknya nanya tadi sebelum dapat giliran. Oh, Ya. ini kalau dapat giliran baru lupa. Apa salahnya dikasih giliran? Orang senang dapat giliran. Bu Ratna, ulul albab apa artinya? Orang-orang yang berpikir ya Pak Guru. Bu Sri Lestari, ulul albab apa artinya? Orang yang berakal ya. Bu Eti, ulul albab apa artinya? Orang berakal. Manusia Kemudian, berakal. ulul albab apa artinya? Orang yang berilmu ya. Oke, Bu Yun banyak itu jawaban. Ibu mau pilih yang mana? Ya, manusia yang berakal ya Pak Guru ya. Silakan. Sesungguhnya ingat manusia yang berakal gitu Pak Guru. Mohon maaf ya Bu Yun. Itu tadi pola kalimat bahasa Indonesia tadi ada berapa? Punten. Kamu ingat depannya dulu ya Pak Guru ya, subjek dulu ya. Kamu ingat ya tazakkaru. Kan mudhari itu Pak Guru. Kamu ingat supaya menjadi manusia berakal gitu Pak Guru. Ya.
Sudah? Sudah gitu aja Pak Guru deh. Baik. Dari mana ada ide kamunya? Itu mudori. Enggak apa-apa, bukan itu arah pertanyaan. Kalau Ibu mudori itu kan saya nanyanya, itu fiil apa? Oh, Baru cocok ibu-ibu bilang, itu fiil mudori. dari Pertanyaan saya kan begini, Bu. Dari mana dapat ide kamunya? ya. Apakah ya menandakan kamu di mudori? Apa ya Pak Guru, saya lihat ya. Oh, salah dia. Dia Pak Guru. Oke, baik, sekarang begini. Yatadzakkaru itu apa maknanya? Ingat di kolom situ. Berdasarkan kalimat tersebut, siapa yang ingat? Dia. Dianya siapa yang ingat di dalam kalimat tersebut? Manusia berakal. Ya itulah taruh di awal. Manusia berakal sesungguhnya ingat kepada dia gitu. Bukan Ibu Solihah. Tadi orang berakal itu yang ingat. Itu berarti orang berakal sebagai subjek. Taruh subjeknya di depan. Orang berakal. Terus predikatnya ingat. Udah begitu modalnya. Sama dengan berkata, Ibu Yuni ingat. Oke? Ya. Jadi pernyataan orang berakal ingat serupa dengan mengatakan Ibu Yuni ingat. Oke? Ya. Nah, berikutnya Oke. ya in nama itu di samping dia bermakna sesungguhnya, dia bisa juga bermakna penegasan dalam pengertian penghususan. Ya, ya. Jadi tuh ada makna hanyalah, ya. Bisa bermakna hanyalah penghususan penegasan. Jadi pernyataan ini bisa bermakna hanyalah orang-orang berakal yang mengingat. Selalu ingat. Nah, oke, bagus tuh yang selalu ingat. Jadi Selalunya hanyalah selalu Mudori. Oh, yang Ingat dilakukan selalu. berulang-ulang ya. Hanyalah orang-orang yang Yang berpikir yang orang selalu berakar Selalu selalu ingat gitu. Oke, Selalu bisa? selalu ingat dia gitu Pak Guru. Jangan ingat dia. Ingatkan. Dianya siapa, Ibu? selalu ingat gitu ya Pak. Selalu ingat mengingatkan. Allah. Selalu ingat Ingat gitu. dia itu siapa, Bu? Dianya. Itu Allah. ya tazakaru itu Pak Oke, Guru. Bu. Boleh Ibu buka buku 1, Ibu? Boleh, Ibu? Jadi ingatnya kepada apa Pak? Pada Allah, Bu. Ingat siapa sih? Bu Sri juga kan nanya Pak Guru. Udah nih buku Nah, satu. nggak Hanyalah apa-apa. Kan Pak. tidak ada persoalan orang bertanya. Kan kita mau bahas ini. Iya. Kita nggak apa-apa. Sudah Pak Silakan. Guru sudah saya buka. Ya, pelajaran 3. Ya, sudah? Udah. Oke. Coba lihat tanmiyatul mufrodat yang pertama. Di situ apa? Mirip produk yang pertama. Hmm. Domir ya. Oke. Padahal di situ tulisannya adomair ya. Padahal gitu ya. Oh iya benar maaf. Adomair betul Pak Guru maaf. Padahal tertulis adomair ya. Iya ya Pak Guru. Iya Pak Guru maaf. Nggak, memang begitu Bu Ratna kalau ngomong sama guru bahasa tuh satu kata nggak boleh hilang. Aldomair Pak Guru. Iya maaf. Itu kan banyak. Iya. Ya karena lebih dari 2 ya betul. Dalam bahasa Arab itu beda mengucap kita ketika dia satu dan ketika dia banyak. Banyak. Oke, sudah ya. Sudah. Apa yang Ibu ingat beda antara huwa dengan hu? Artinya sama-sama dia. Iya, kan Ibu saya nanya apa bedanya, Bu? Itu tulisannya di belakang gitu Pak, di belakang yang di
gitu kan. Kalau yang Bagus. huwa tuh yang ini gitu, yang Pinter Bu Sri. urus sendiri gitu. Kalau Iya, huwa Menghindar. kayak bagus. disabung Kalau gitu loh Pak, letaknya di Hmm. belakang, yang Iya, kita bagus. cabung. Apalagi yang diingat? yang diingat kalau hu Kepemilikan. itu kepemilikan. Yang mana? Yang hu. Nah, selain kepemilikan, apalagi yang diingat? Pengganti domir laki-laki. Dia laki-laki menggantikan ya. nama, menggantikan Zakar. nama Pak. Nah, baik. Yang ibu-ibu lupa adalah hu itu selain untuk makna kepemilikan, hu itu juga untuk objek. Objek. Nah, ya lupa itu Pak Guru. Ya nggak apa-apa kan, ini diingatkan, nggak apa-apa. Tuh kan ini kan lagi peringatan juga. Iya, nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa. Bu Sri. Ya. Muncul Pak Guru lucu-lucu ya. Nah, itu. Nah, coba sekarang kita akan sampai puncaknya tadi. Waktu mengatakan mengingat dia. Oke? Ya. Waktu mengatakan mengingat dia, kira-kira aja nih, kalau meleset kan namanya juga orang kira-kira. Waktu mengatakan mengingat dia itu sebagai objek apa bukan? Iya, sebagai objek. Nah, ada hu nggak di situ? Tidak ada. Nggak ada, berarti di situ dia bukan sebagai objek. Terangan. Ya, dia bukan sebagai objek. Nah, siapa dia yang dimaksud tadi? Ulul albab itu yang dimaksud dengan dia di situ. Yang orang-orang berakal itu ya Pak? Iya. Jadi itu dimaknanya gini ya, hanyalah orang-orang berakal selalu ingat gitu Pak. Yang selalu ingat. Ingat mati, ingat selalu itu karena dari itu mudori itu. Ya, ada makna itu bisa kita pahami demikian. Oke. Apa Bu Sri tadi apa jadi maknanya? Dan hanyalah orang-orang berakal yang selalu ingat. Dannya dari mana? Aku nggak pakai dan Pak. Oh bagus kalau begitu. Hanyalah orang-orang berakal selalu ingat. Nah bagus. Apa pertanyaan Bu Sri tadi? Jadi dia yang dimaksudkan ingat siapa itu, gitu tadi. Ingat ke siapa gitu loh. Ada nggak informasi di situ tentang objeknya? Nggak ada. Tidak ada. Nah, pertanyaan berikutnya, ibu-ibu ingat tidak ketika ada kata yang berobjek tapi objeknya tidak disebut mengindikasikan apa? Aduh, pernah dengar tapi lupa Pak Guru. Iya, bagus tuh. Itu indikasinya. Nggak usah alergi kalau ditanya. Kenapa? Ini yang ditanyakan udah pernah semua nih soalnya. Iya, pernah dengar. Kalau nggak ada objek berarti dia apa ya? Dia berobjek, tapi tidak disebutkan objeknya. Indikasi apa? Tidak diberikan, diberitakan. Indikasi apa? Iya, indikasi akeh tenan. Oke. Akeh banget. Akeh banget ya Pak. Ya banyak gitu Pak Guru. Banyak. Tuh. Banyak dia ingat itu. Dari 5 bentuk dia ingat kelima-limanya. Gitu. Dari 24 pelajaran dia ingat 23,5 gitu tuh banyak yang dia ingat gitu. Jadi nggak disebut ingat pelajaran 1, ingat pelajaran 2. Kalau bilang saya ingat pelajaran 2, indikasi dia sedikit. Kenapa? Kita kan sudah belajar 24 gitu. Jadi spesifik dia. Sekali lagi kalau kata berobjek tidak disebut objeknya, ada indikasi bahwa objeknya itu banyak sehingga tidak perlu disebutkan satu persatu karena akan Ulangi Pak Guru. Tidak harus disebutkan satu persatu karena banyak objek. Rekamannya Bu itu, Sri. Kata yang berobjek ketika tidak disebutkan objeknya berarti banyak. Mengindikasikan bahwa objeknya banyak. Itu banyak. Dan ada kemungkinan-kemungkinan yang lain juga gitu ya. Pak Guru tadi kan Pak Guru bilang penekanan di nama. Di nama enggak, maksudnya tadi kan Pak Guru bilang kan ciri bahasa Arab yang ke-6 itu
subjek, predikat. Ya. Tadi Bu Siti kan bilang hanyalah, kan berarti bukan subjeknya dong di depan tadi kan. Bukan, memang bukan. Hanyalah itu kan bukan subjek, itu penegasan. Nah, tapi Pak Guru tadi mengingat bilang ke saya ulul albabnya yang di depan, jadi orang yang manusia berakal yang maksudnya di depan itu bukan ingatnya duluan baru orang berakal dulu baru ingat, itu maksudnya. Berarti tetap terjebak maknanya orang berakal selalu ingat gitu. Iya begitu, yang dimaksud dengan subjeknya disebut duluan gitu. Duluan. Tapi kalau itu Bu Sri bilang tadi hanyalah orang berakal yang ingat, bisa juga. Ibu, hanyalah ini maksudnya yang kita sebut duluan itu adalah bukan predikatnya duluan baru subjeknya, tapi subjeknya dulu baru predikat, itu maksudnya. Bukan bermaksud yang mula-mula disebut adalah, bukan. Ya, paham, makasih. Jadi ulul albab tuh berkaitan dengan ya di depan. Penggantinya. Oke. Sudah? Ya, Sudah, Pak Pak. Guru. Oke, baik. Dengan berakhirnya diskusi kita terakhir, ini bonus. Bonus. Jadi berakhir sudah Tanmiyatul Mufrodat. Pekan depan untuk kita melanjutkan pelajaran, kita akan masuk kepada bagian berikutnya, ke latihan insya Allah. Ya, terima kasih Ibu sekalian untuk partisipasi aktifnya. Mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat kita. Ya, mari kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama Ibu-ibu sekalian.